ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-walimah, saudara kami Bapak Baihaqi beserta keluarga yang insya Allah dan telah mengkhitankan putranya, kita doakan agar Baihaqi dan keluarganya, anaknya yang telah dikhitankan, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang dipersiapkan oleh Allah menuju masa depan kehidupan di alam dunia, masa depan agama dan masa depan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mewakili Sahibul Walimah mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah yang telah meluangkan waktunya, yang telah membagi keberadaan waktunya dari beberapa tempat, melangkahkan kedua kakinya dan serta doa dari ulama-ulama dan jamaah yang hadir di sini semuanya. Kami ucapkan jazakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa akan memberikan pahala dari setiap langkah niat yang baik di antara para ulama kita dan jamaah-jamaah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurangnya mohon maaf, bagi yang tidak disebut juga para tokoh masyarakat saya mohon ucapkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul Bait, yaitu saudara Baihaqi dan keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya yang dikhitan dijadikan anak yang saleh, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, para tokoh yang saya hormati, di sini ada Haji Fatih dan yang lain-lainnya. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam acara walimatul khitan, anak daripada saudara Baihaqi yang bernama siapa? At-Tirmizi. Iya. Makanya tujuannya adalah kita datang ke sini, beliau meminta kita datang ke sini supaya kita doakan anaknya. Ya. Supaya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Khitan sejarahnya sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi dari zaman Nabi Allah Adam udah ada kisah khitan. Kisah khitan itu. Ketika Nabi Allah Adam alaihi salam dipindahkan oleh Allah dari surga ke bumi, di situ Nabi Adam merasa bersalah. Ini bukannya dosa ya, karena Nabi itu maksum, tidak ada Nabi yang berbuat dosa. Ya, Nabi Adam merasa bersalah. Ya kan, kalau orang yang baik begitu. Kalau orang biasa nggak salah nggak apa-apa. Kalau orang yang baik yang nggak salah aja dia merasa bersalah. Tuh.
Makanya Imam Ghazali bilang apa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Yang dianggap baik sama orang-orang yang biasa, itu bagi orang-orang yang sudah dekatkan diri kepada Allah, itu suatu kesalahan dianggap. Begitu juga Nabi Allah Adam alaihi salam. Begitu ke bumi, dia mohon tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bernazar. Dia bernazar, ya Allah, kalau aku mendengar jawabanmu, kalau engkau menerima taubat aku akan potong salah satu anggota. Begitu diterima oleh Allah, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Adam tawaf di Ka'bah, kemudian diterima oleh Allah taubatnya, Nabi Adam sendiri yang bingung. Bingung Nabi Adam mau potong yang mana? Kan an-nadhru wajibun. Nazar itu pelaksanaannya hukumnya wajib. Bengong Nabi Adam, disamperin sama malaikat Jibril. Kata Jibril alaihissalam, Dam, ini yang nyebut Jibril ya. Kalau kita nggak boleh manggil Nabi Adam yang dam-dam aja, namanya Damiri. Dam, kenapa bengong? Kata Nabi Adam, Jibril, saya lagi bingung. Saya kan nazar, kalau tobat saya diterima oleh Allah, saya akan memotong salah satu anggota tubuh saya. Terus sekarang kan udah diterima, lagi mikirin Jibril yang mana yang saya potong. Kata Jibril, itu aja ujung empet-empetan. Ujung empet-empetan. Paham gak tuh? Itu dia empet-empetan aja. Ya. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam memotong kulupnya. Jadi dari zakarnya itu ada kulitnya yang ke depan, dia potong oleh Nabi Adam alaihissalam. Itulah awal khitan. Jadi sejarah hitam sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Adapun kewajiban khitan itu adalah mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan sholat, Nabi itu semuanya sholat, ya, sama kita, nggak ada yang sholatnya pakai gitar, apalagi pakai organ, nggak ada itu. Nabi Isa tuh sholat sama kita, pakai ruku dan sujud. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam mau sholat, diperintahkan, ya Ibrahim tahhir nafsak, hai Ibrahim sucikan diri. 3 kali itu, ya Ibrahim tahhir nafsak, ya Ibrahim tahhir nafsak. Karena Ibrahim, yang mana nih kan mandi udah, yang lain udah. Oh, dia nengok ke bawah, nenek. Kalau dia kencing, sisa air kencingnya ada kan? Ada, karena masih ada kulitnya. Oh, ini nih. Maka Nabi Ibrahim memotong itu depannya, dikhitan namanya. Dikhitan itu. Cuma ya begitu deh zaman dulu. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim perintahkan seluruh umatnya yang laki-laki dikhitan. Umurnya ketika itu mereka 80 tahun. Ya pakai kampak kali itu. Zaman dulu. Ya, zaman dulu ditaruh di talenan kali itu. Enggak tahu dah. Tapi yang jelas itulah awal kewajiban khitan dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Alhamdulillah kalau sekarang kita nih khitan ada dokter. Oh, saya mau pakai dukun sunat atau tukang sunat, nggak apa-apa juga. Kalau zaman dulu, zaman saya waraimun, wah tukang potongnya tuh modelnya lain, modelnya lain. Ya, kalau zaman sekarang ini yang khitannya dokter, yang khitan dokter. Dokter tanya dulu, ini mau model bulat apa jengger ayam? Ditanya dulu. Kira-kira kalau kita nih ditanya begitu, kita pilih yang mana itu? Jengger ayam. Iya. Iya, karena dokter. Nah, para jamaah sekalian, dari zaman itulah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam adanya kewajiban khitan. Kita bermadhab kepada Al-Imam Syafi'i, maka kita wajib dikhitan. Gimana kalau dia masuk Islam itu laki-laki umur 40 tahun? Khitan. Umur 50 tahun dia baru masuk Islam. Khitan. Saya udah berapa kali, udah cukup sering saya menerima orang masuk Islam, saya bawa ke dokter, kan ada murid saya dokter. Dok, khitan ya dok, iya. Tapi lain ya Ustaz nih. Kenapa udah baal? Luar biasa tuh. Ada yang saya khitan waktu itu umur 39 tahun, dia nggak mau dibius. Saya kaget. Kenapa nggak mau dibius? Aneh pengen rasain Ustaz. Ternyata umat Islam itu harus berjuang. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit tahan. Begitu kata dia. Orang Cina, tapi bukan Ahok. Kalau Ahok mah kagak bener dah. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, kalau laki-laki khitan walaupun umurnya berapa. Bagaimana kalau perempuan? Kan tadi perempuan hukumnya apa? Tuh, umur 35 tahun masuk Islam, mau dikhitan, dokternya pingsan. Lagi. Dokternya pingsan bisa. Khitan, teteskan darah segarmu untuk menyatakan dirimu Islam. Setelah itu, ayo perjuangkan Islam. Apalagi di akhir zaman seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati al-mutamassik bid-din kal-ghabid 'ala jamrah." Akan datang di satu saat di tengah-tengah kehidupan umatku, di akhir zaman nanti, orang yang berpegang teguh dengan aturan agama, orang yang mengamalkan agama seperti orang yang menggenggam bara api, alias panas, banyak fitnah, banyak tantangan. Contohnya Habib Rizik Syihab, sampai dibikinin dialognya dia, filmnya dia, dibikinin. Ada orang yang ahli IT namanya Hermansyah. Dia yang secara terbuka di acara TV One dia bilang, saya pelajari IT sudah dari dulu. Dia ahli, diakui oleh dunia. Dia bilang chatting Habib Rizik dan dengan itu perempuan palsu alias tidak benar. Dia bacok tuh orang. Orangnya dia baik. Dia bacok, mau dibunuh, mau dimatiin, cuma kagak mati. Tahu-tahu ada ngaku sayang bacok. Ya, yang bacok yang mana? Yang ngaku yang mana katanya? Kan orang banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak yakin. Tuh, zaman sekarang seperti itu. Berat tuh, saya waktu kemarin tuh umroh. Bulan puasa saya umroh. Berangkat ke sana, di SMS sama Habib Rizik, pakai nomor di sana. Guru, wajib ketemu. Siap.
Saya di Jeddah, siap, kita ketemu sama beliau, ngobrol semuanya. Dan memang itu kagak ada, diada-adain. Jadi yang namanya perjuangan Habib Rizik itu luar biasa. Saya lihat Habib Rizik adalah orang yang benar-benar berani. Ketika tanggal 4 November 4/11 itu, waktu mulai ada tembak-tembakan di depan istana, itu di atas mobil yang paling terakhir saya dengan Habib Rizik berdua. Dan itu tembakan bunyinya udah bukan dar lagi, dar bukan, ping, ping. Berarti itu peluru tajam yang dari jaraknya dekat. Saya di atas supaya biar aja saya yang kena deh, udah tua, betul gak? Pelurunya belok, antik juga Habib Rizik. Tapi itulah yang namanya perjuangan. Itu yang namanya perjuangan. Jadi saya ingat, oh iya, kita masih kecil di khitan, malu kalau masih kecil minta di khitan, meneteskan darah segar buat Islam. Masa bela kebenaran kita takut? Masa kita ingin menegakkan kebenaran takut? Betul-betul Habib Rizik itu suaranya lantang terus. Saya karena lupa sama umur pingsan saya. Ya, tapi yang jelas itulah namanya perjuangan. Di akhir zaman orang yang benar-benar berpegang teguh kepada ajaran agama seperti orang memegang, menggenggam bara api. Panas bukan main. Nah, sampai sekarang tuh teman-teman perjuangannya terus nggak pernah berhenti. Walaupun Ahok udah kagak jadi gubernur, alhamdulillah. Ahok ditangkap, alhamdulillah. Kalau perlu ditambah lagi karena EKTP Ahok tuh terlibat. Cuma KPK alasannya dia tidak ikut berperan. Itu yang namanya korupsi, berperan atau tidak berperan, kena. Saya juga bingung kalau sama KPK tuh. Yang ditangkapin di desa-desa, yang korupsinya 160 juta, yang korupsinya 100 juta. Oh, itu yang 0,5 triliun jangan didiemin tuh. Itu yang 191 miliar tuh Ahok jangan didiemin. Kenapa? Karena gubernur yang sekarang mengembalikan itu. Dia langsung bilang, kita kembalikan itu uang yang dari yayasan apa tuh? Yang rumah sakit gila itu tuh, Sumber Waras, ini 191 miliar. Berarti diambil sama Ahok waktu itu. Kok KPK nggak pernah nangkep dia? Nah ini, ya. Jadi yang kecil-kecil aja supaya masuk berita aja terus seolah-olah KPK ini betul-betul luar biasa nangkep. Yang kecil-kecil, yang gede kalau berani. Dan yang seperti itu biasanya, ya, entah kenapa jarang ditangkap. Sampai ada yang bilang, Ustaz, emang orang kalau mau korupsi jangan tanggung-tanggung, Ustaz. Loh, kenapa? Yang gede sekalian. Emang kenapa? Kan bisa bagi-bagi itu. Aman, na'udzubillah. Padahal udah dikasih tahu sama Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Penyuap dan yang disuap itu sama-sama di neraka. Artinya dua-duanya salah. Nah, ini harus kita perjuangkan kaum muslimin sekalian. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, sekarang ini kita lihat, saya tadi dengan Oma Irama tadi di masjid Sunda Kelapa, ya, di Menteng. Tadi saya sama Oma Irama setelah Jumat, ya, kita bahas bahwasanya Islam ajarannya adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah mengajarkan teror. Islam tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain. Islam tidak pernah mengajarkan apalagi membunuh orang lain. Islam ajarannya adalah menyayangi orang lain, apalagi sesama orang Islam.
Tapi di media massa, kan sekarang kita nggak menguasai media massa nih. Yang kemarin waktu kita mau pilkada masih ada tuh iNews TV. Ya sekarang Perindonya udah dukung Jokowi. Oh, gue bilang apa? Kita kalah lagi. Tapi jangan takut, kata Habib Rizik, kita main di medsos, biarin. Kita main berita-berita di situ aja, supaya umat Islam tahu bahwasanya ada kemungkinan usaha-usaha orang untuk mengecilkan umat Islam di Indonesia, mungkin untuk mengikis umat Islam Indonesia yang betul-betul mau menegakkan dan mengamalkan ajaran Islam. Nanti yang ada udah orang Islam ikut Natalan, nah itu nggak apa-apa itu. Orang Islam kawin sama orang Kristen, nggak apa-apa itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang diharamkan oleh Allah, yang tidak disahkan oleh Islam, dianggap itu bagus katanya. Nauzubillah min dzalik. Nah oleh karenanya ya saya cuma ngasih tahu doang bahwa khitan itu adalah ibadah yang luar biasa, yaitu kita siap berkorban untuk Islam. Mari kita jalankan, mari kita amalkan, mari kita betul-betul berjuang untuk Islam, siap berkorban apa saja demi kejayaan Islam. Dan kita doakan mudah-mudahan ya anak ini Al-Katir apa namanya, At-Tirmizi ya, Ahmad At-Tirmizi, mudah-mudahan nanti dia menjadi ya orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita doakan, insyaallah menjadi anak yang saleh, insyaallah nanti jadi kiai yang besar, kiai yang istiqamah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama lillahi wa karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuqimuna biha wal akhirah taqabbala bina hajat turuna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuqabbiluna biha الشهوات من الخيرات الحياة وبعد الممات. بسم الله وبركاته هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا متعبينا وتقبلها منا بفضلك ومنك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم اجعل واغفر وتقبل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وما علمناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله محمدنا من كبرنا ما استغفرنا وما صليناه وما سلمناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية بالواصلة ورحمة منك نازلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم في طاعتك وارزقنا برهم واجعلنا من أهل العلم وللخير ولا تجعلنا من السوء وأهل الضير وارزقنا وارزق منا بما حج المرسلين وارحم الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.